the highest potential design, potensi tertinggi untuk tanahnya dan masyarakatnya yang sudah dirancangkan oleh Tuhan sedang digenapi. Haleluya. Kalau kita sekarang rasakan kekeringan, tapi nanti berlimpah air. Amin. Ada di Kuta Bulus. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Juniati Sitepu, asal Sukanalo, Simbelang. Bapak Nane asal Seberaya. Jadi aku Bre Pandia. Esther, gelar baptisku si ibreken pendeta, si membaptis aku baptislah. Jadi gelarku si penuh dikenal sebagai Esther Juniati Sitepu. Berikutnya, aku enggak erjabu sekali ngencar. Terus anak baik sada ngencar. Tapi perbulanganku si sekali mencampur jabu lebih dia idilo di bata. Gelarna Predi Panjaitan. Ia ngomuli ku surga. Amin, amin. 19 Februari 2010 siwa. Puji Tuhan, kita yang kena anak si Macile. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Gelarna Sarah Desideria Panjaitan. Haleluya, haleluya. Sadar rencana kami, jadi encap perbulanganku mulai ku surga, 2 saja kami tadi. Ku jawab baik, kami ras-ras. Rusun di rumah lip 20 kala sebenarnya sebab di Batam dikenal rumah JP House gelarna. Jesus Prayer House. Ganti ingat kala tadi, tapi juga ingat kita berdoa. Amin, amin. Berikutnya. Sebelum saya ada sini dari halaman slide 1. Aku melayani IGKKI, Gereja Kristen Kudus Indonesia. Engkai maka IJI, adik kiti-kiti nari aku galang-galang kenal IGBKP. Labo berbat, lah ateku bagai GBKP. Kalau ateku GBKP sebab aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku di sentrum GBKP Pasriti Permata tahun 20. Umurku 16 tahun dengar. Tapi sejak aku terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatku, maka yakinkan aku dan aku mandana, maka gelarku ditulis di bas kitab kehidupan di sorga. Aku dikatakan engkau lahir baru, ijailah aku engkau jiwa baru. Jadi kami pelayanan IJP House A di sadar memperuna. Kai siban di Bata, kai diberikan di Bata bas bersuku develop the people and the land. Membangun manusianya dan membangun tanah. Kenapa harus tanah dan manusianya? Karena di dalam diriku aku yakin Tuhan berikan kingly anointing dan juga priestly anointing. Kenapa harus kingly anointing? Karena kalau kita melayani tanpa ada support material, susah kali. Kalau kita banyak uang, kita mau tolong orang, seringkali dimanfaati. Jadi harus ada priestly anointing, yaitu ada urapan iman, ada pewahyuan Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan melakukan. Sehingga kami membangun tanah yang tadinya harganya mungkin 500 atau 1 M menjadi 10 M atau 500 menjadi nilainya bertambah. Membangun nilainya bertambah. Kuta Bulu ini kalau kita sepakat, maka kita bisa bangun nilainya bertambah. Orang-orangnya kalau kita bangun, mungkin tadi kita nggak diambil. Tapi waktu orangnya satu demi satu, nggak rame-rame, satu demi satu dibangun. Kalau orang tadi lihat ini, sekarang dia lihat ini. Haleluya. Saya bilang sama Tuhan, aku minta, enggak banyak-banyak. Walaupun Tuhan katakan, mintalah bangsa, akan kuberikan kepadamu. Tapi aku bilang, siapa yang Tuhan taruh di sekitar? 1-2 orang, aku nggak mau alihkan. Tapi dia akses kemana-mana, dikenal dia, berani berbuat di masyarakat, kemanapun pergi, di lingkungan yang manapun, dia punya kuasa. Amin. Haleluya. Saya membesarkan Sarah itu penuh dengan iman.
Haleluya. Ibu segala bangsa. Dalam kedaulatan Tuhan dan cara Tuhan, Tuhan akan posisikan dia dan sedang posisikan dia. Dan kalau semua orang tua melakukan itu untuk anak-anak kita, iya jemaat Tuhan berikan. Tapi ingat Yerusalem, anakmu, bangun dia untuk begitu kuat berkuasa dalam Tuhan. Dalam Yesaya dikasih tahu, aku memberikan kau roh pengertian, pengetahuan, hikmat, boldness and mighty. Boldness itu apa? Berani, kuat. Mighty itu apa? Berkuasa. Maukah kita anak-anak kita kuat, berkuasa, perkasa? Amen. Bukankah kita diciptakan setepat, segambar? Hari ini ada satu dimensi yang saya mau bagikan kepada para gembala, para pemimpin, para pengambil keputusan di seluruh kecamatan kita ini. Dan saya yakin kalau kita terima itu sebagai rema dari Tuhan, uji segala sesuatu, ambil yang benar. Kalau lain pandanganmu dengan aku, uji, lakukan sesuai dengan keyakinan. Amen. Saya percaya Roh Kudus yang hidup, yang memiliki kuasa kebangkitan itu akan memberikan pengertian kepada kita. Amin. Selanjutnya, hari ini tadi sudah dijelaskan oleh sahabat saya, hamba Tuhan yang luar biasa. Peluang dan tantangan pelayan Tuhan gereja lokal menuai jiwa baru. Bapak Ibu bisa lihat itu ya. Gini, banyak kali saya mau ceritakan kepada kalian. Karena saya mencintai Tuhan dan saya mencintai tanah Karisma. Saya mencintai kalian, lihatlah. Setiap kali saya merindukan kalian. Saya bukan dari sini, tapi Tuhan taruh di hati Amen. untuk mencintai kalian. Dan apa yang Tuhan sudah investasikan dalam hidup saya, yang sudah diberikannya kepada saya dengan gratis, saya juga mau berikan itu gratis. Amen. Untuk memperlengkapi tubuhnya dan Kuta Bulu Simone ini 9 denominasi. Wow, ada apa? Ada Katolik, ada GBKP, ada GBD, ada GSMI, ada GIKI, ada GJAI. Ini aku sebutkan semua. Tapi nanti waktu kita terbatas. Untuk mempersingkat waktunya, satu yang Tuhan taruh di hati saya sebelum langkah kemana, waktu berdoa, kemuliaan Tuhan terbit atas Kuta Bulu semalam. Terang Tuhan terbit atasmu. Bersinarlah, bercahayalah. Dan ada satu yang berbeda dengan lainnya. Kita punya 3 dalam iman rasuli bagi yang memakai, bagi yang enggak apa-apa. Terima karena itu juga ada tertulis. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Amen. Dan gereja yang kudus dan am. Di Kuta Bulu Simone ini akan ada gereja yang kudus dan am. Enggak melihat denominasi, tapi melihat di mana engkau ditempatkan Tuhan. Sama seperti surat-surat Paulus itu ada di kota Efesus, ada di kota Filipi, ada di kota Galati. Ini ada di Kuta Bulu Simone. Haleluya. Ciptakan sejarah.